ngaruat ngarawat karuhun nyukcuk galur mapai raratan tinitisan medang kamulan. Resi guru nungayuga raja putra sang dewa raja nulu mampah ngeraja resi inya rahyang tak ri medang jati nu bisa weken para ratu Ratu Agung Tatar Galuh. Dina hirup kuring munahkeun purwaning ratu Sang Prabu Wertikandayun. Prabu Borosengora atau dikenal juga sebagai Sang Hyang Borosengora adalah salah satu raja terkenal dari kerajaan Panjalu yang kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ia naik tahta menggantikan kakaknya, Prabu Lembu Sampulur II, dan membangun pusat kerajaannya di Nusa Larang, sebuah pulau yang terletak di tengah situ, Lengkong. Dalam kisah Babat Panjalu diceritakan bahwa Prabu Sanghyang Cakradewa adalah seorang raja yang bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Panjalu mencapai kemakmuran dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya. Namun, di akhir masa pemerintahannya, ia memutuskan untuk meninggalkan singgasana dan menjadi seorang resi atau petapa. Maka, ia menunjuk putranya yang pertama, Sang Hyang Lembu Sampulur II, sebagai pewaris tahta. Sementara putranya yang kedua, Sang Hyang Borosengora, dipersiapkan menjadi patih dan panglima perang. Sang Hyang Borosengora berkelana jauh ke berbagai penjuru Jawa untuk mencari ilmu kesaktian dan keterampilan berperang. Setelah bertahun-tahun, ia kembali dan disambut dengan meriah oleh ayahnya. Dalam sebuah acara, Sang Hyang Cakradewa meminta sang putra untuk memamerkan keahlian dalam ilmu pedang dengan melawan kakaknya, Sang Hyang Lembu Sampulur II. Namun, saat bertarung, sebuah rajah tato yang menunjukkan bahwa Sang Hyang Borosengora menganut ilmu kesaktian. Aliran hitam terlihat di tubuhnya, yang membuat ayahnya sangat kecewa. Sang Hyang Cakradewa pun memerintahkan Borosengora untuk membuang ilmu terlarang tersebut dan mencari ilmu sajati, ilmu yang menuntun pada keselamatan. Sebagai ujian, ia diberi gayung batok kelapa berlubang dan diminta untuk menciduk air yang hanya bisa dilakukan jika ia benar-benar menguasai ilmu sejati. Maka pergilah Sang Hyang Borosengora, berkelana mencari ilmu sejati dan mencoba beberapa kali mengambil air dengan batok bolong tersebut, yang tentunya mustahil sebuah batok bolong bisa menampung air. Diceritakan dalam berkelananya, Sang Hyang Borosengora sampailah ke Mekah dan di sana ia bertemu dengan Sayyidina Ali. Maka belajarlah ia dengan Sayyidina Ali. Sampai suatu saat, Sang Hyang Borosengora merasa cukup berguru kepada Sayyidina Ali dan bermaksud untuk kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi ia ingat perkataan ayahandanya kalau sudah mendapatkan ilmu sejati, pulangnya harus membawa air ke dalam gayung batok kelapa yang bolong tersebut. Maka atas petunjuk Sayyidina Ali, Sang Hyang Borosengora mengambil air Zam-Zam dan ternyata bisa mengisi batok kelapa yang bolong tersebut. Maka berpamitanlah Sang Hyang Borosengora untuk kembali ke kampung halamannya, dan Sayyidina Ali memberikan tanda mata atau oleh-oleh untuk Sang Hyang Borosengora, yakni sebuah pedang, cis dan seperangkat alat kehajian atau kain ihram, dan diberi nama tambahan yakni Syekh Abdul Iman, menandakan Sang Hyang Borosengora sudah menunaikan ibadah haji. Pedang yang diceritakan sebagai hadiah dari Sayyidina Ali kini tersimpan di bumi alit Panjalu, dan konon air Zam-Zam yang dibawa dari Mekah ditumpahkannya di situ, yang sekarang jadi situ Lengkong. Jadi situ Lengkong Panjalu itu bukan situ alami, melainkan situ buatan yang dibuat oleh Sang Hyang Borosengora. Setelah beberapa waktu, Sang Hyang Lembu Sampulur II memutuskan untuk hijrah ke Cimalaka dan mendirikan kerajaan baru. Sementara Sang Hyang Borosengora menjadi raja yang meneruskan pemerintahan di Panjalu. Sang Hyang Borosengora memimpin kerajaannya tidak lama karena ia tidak menginginkan tahta tersebut dan keinginannya hanya untuk syiar agama Islam. Maka diserahkanlah tahta kerajaannya kepada anak pertama yakni Prabu Haryang atau Rahyang Kuningan
atau Haryang Kuning. Masa kepemimpinan Prabu Haryang Kuning tidak lama karena beliau meninggal dunia. Dan kerajaan diteruskan oleh anak kedua, Sanghyang Borosongora yakni Rahyang Kancana atau Haryang Kancana. Masa kepemimpinannya paling lama, lebih dari 100 tahun. Dan wafat dikuburkan di Nusa Gede, di tengah-tengah situ Lengkong. Jadi makam di tengah situ Lengkong Panjalu bukanlah makam Sanghyang Borosongora, tetapi makam Haryang Kancana. Lalu, kemanakah Sanghyang Borosongora? Sanghyang Borosongora melanjutkan syiar agama Islam ke berbagai pelosok, di antaranya ke Sukabumi, dan mempunyai nama Eyang Jampang Manggung dari Sukabumi. Pindah lagi ke Jampang Tengah, dan mempunyai nama Eyang Aulia Susuhunan. Kemudian pindah lagi ke Banten dikenal dengan nama Eyang Syekh Pamarayan. Lalu pergi ke Sumatera dikenal dengan nama Eyang Prabu Mulih. Kemudian ke Padang dikenal dengan nama Syekh Arifin. Kemudian hijrah lagi ke Kalimantan, dikenal dengan Eyang Cakraningrat. Dan masih banyak lagi. Setelah sepuh Sanghyang Borosngora kembali ke kerajaan Panjalu. Sebelum wafat beliau berpesan, siapa saja anak cucu yang ingin berziarah padaku, tidak perlu mencari di mana kuburannya. Tapi cukup dengan melihat benda peninggalanku saja, yang tersimpan di kerajaan yang pada awalnya, tapi sekarang sudah dipindahkan ke Museum Bumi Alit di Kebon Alas, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.